Yang kedua, kalau anak itu ternyata lahir laki-laki, nanti anak laki-laki ini tidak bisa jadi wali untuk adiknya. Kalau adiknya nanti kedua, ketiga perempuan, karena mereka tidak dianggap saudara seayah, mereka dianggap saudara seibu. Saudara seibu tidak bisa jadi wali. Yang ketiga, kalau ternyata anak ini lahir perempuan, anak ini tidak bisa diwalikan oleh si bapak. Ini sudah dibawa ke Singapura, Pak Ustadz. Ini DNA-nya sama, DNA nggak laku. Karena dalam Islam yang diakui itu akad, bukan DNA. Dia sudah ada sebelum akad. Yang diakui itu setelah akad. Nggak paham saya, Pak Ustadz. Kertas tidak diakui kalau dicoblos sebelum hari H. Ya, ini masuk akal. Jelas? Nih, benar, jelas. Yang keempat, kalau meninggal si bapak, si anak tak dapat harta warisan. Kalau meninggal si anak, si bapak tak dapat harta warisan, karena mereka tak ada hubungan nasab. Pekerjaan saya saat ini driver ojol. Saya pernah dapat orderan membeli babi, yang dimana saya tak tahu karena pembeli dan penjualnya nggak bicara. Jadi pertanyaan, tidak sopan itu sampai Innallaha tempelan itu. tajawaza an ummati, Allah mengampunkan umatku ma akhta'a wa nasya. Kalau dia tak tahu, tersalah dan lupa. Tolong antarkan ini ya Mas. Kita antar aja. Kita tak tahu bahwa di dalam itu babi. Dan kita nggak tanya-tanya. Pak, kalau boleh tanya, ini babi atau anjing ya? Ya. Tahu kita, dia kasih bungkus plastik, kita bawa aja. Karena tugas kita. Tapi kalau kita udah tahu pasti, maka jangan kita pilih-pilih. Karena harta ini yang kita cari barokahnya. Anak kita ajarkan makan, Allahumma barik lana. Innallaha naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Allah melarang samanil kalbi, hasil anjing, wa mahril baghi, hasil prostitusi, wa hulwanil kahin, hasil perdukunan. Tapi dalam hadis itu anjing, Pak Ustaz. Anjing aja nggak boleh, apalagi babi. Ya, Macam-macam kertasnya ada kartu nama. Apakah boleh bagi kita untuk mengulang hafalan Quran ketika sedang dalam keadaan haid bagi perempuan, Pak Ustadz? Mazhab yang paling tua Imam Hanafi, tidak boleh perempuan dalam keadaan haid membaca Quran, memegang Quran, membawa Quran. Mazhab Maliki tidak boleh, mazhab Syafi'i tidak boleh, mazhab Hambali tidak boleh. Tapi ada pengecualian. Mazhab Maliki boleh perempuan yang sedang uzur haid mengulang hafalan an zahri qalbin, dalam hati. Jadi nanti kalau bapak lihat ada ibu-ibu diam aja, itu sedang ulang hafalan. Diam aja. Tanya dulu, ibu hafal Quran? Enggak. Nah, itu berarti sedang memikirkan tagihan. oh iya, benar. Mazhab Hambali boleh, catatan guru yang sedang mengajar Quran, ustazah sedang ngajar, maka dia boleh baca tapi putus-putus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tak boleh baca sekali lurus. Jadi kesimpulannya dari 4 mazhab, boleh membaca 2. Yang pertama, mengulang hafalan dalam hati. Yang kedua, mengajar dengan putus-putus, tidak nyambung. Adapun selain dari itu, tidak boleh baca Quran, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran. Ada pula struk dari beli-beli di supermarket. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana memberitahu suami untuk tidak merokok lagi?
Jangan ibu pulang dari pengajian lalu ibu panggil suami ibu mentang-mentang udah ngaji. Sini bang, duduk. Ya ayyuhalladzina maroko. Tak bisa, karena ibu tetaplah seorang ibu rumah tangga. Maka ibu pakai lidah orang lain. Pas acara arisan keluarga, ibu bisikkan ke Abu Abi Tengku yang ceramah. Kebetulan Ustadz dari Ikatan Alumni Timur Tengah. Ustadz tolong ceritakan bahaya tembakau ya Pak Ustadz. Dicerita ceramah lah Ustadz itu. La darara wa la dirara. Tak boleh memudaratkan orang lain, memudaratkan diri sendiri. Contohnya tembakau. Aku nih kata dia. Nah, habis itu khutbah Jumat, sampaikan ke pengurus, Pak pengurus, tolong singgungkan sedikit masalah tembakau nih pengurus. Khutbah Jumat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini ada orang yang membakar uangnya. Padahal Allah mengatakan, innal mubadzirin, orang yang mubadzir, kanu ikhwanas syayatin, saudara setan. Aku juga nih. Jadi dari mulai khutbah Jumat, pengajian arisan keluarga, pengajian di masjid, akhirnya tapi jangan lupa ada yang lebih hebat daripada pengajian. Ad-du'a silahul mu'min. Ibu bacakan Al-Fatihah, bertawassul kepada Rasulullah. Ya Allah, tutupkan pintu hati suamiku ini ya Allah. Tidak sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Lalu kenapa dibuat Allah begitu panjang ceritanya? Prosesnya. Allah ingin buat ibu dapat nikmat lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah. Dalam riwayat lain, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Okay. Mudah-mudahan ibu yang risau dengan suaminya merokok segera berhenti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Nama saya Fulan bin Fulan, tidak saya sebutkan nama, menjaga kode etik jurnalistik, imam masjid. Tentang sebagian paham menyatakan peringatan Maulid Nabi katanya bid'ah. Maulid Nabi itu bid'ah. Kalau Maulid Nabi bid'ah berarti panitianya masuk neraka, jamaah yang datang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Betul. Maka dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nama kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi. Imam Suyuti meninggal tahun 911 Hijrah. 911. Mudah ngingatnya. 911 emergensi. Pertama, ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ahli tafsir mengatakan, ingatkanlah mereka dengan nikmat Allah. Ingatlah umur kita, ingatlah harta kita, ingatlah anak kita. Itu nikmat Allah. Tapi di antara semua nikmat yang terbesar adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang buat maulid, itu artinya mengingatkan tentang nikmat yang terbesar. Karena kita tidak pakai Muharram, Safar, Rabiul Awal, kita pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei. Abdul Somad lahirnya bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Ya. Kalau nggak dibuat di maulid, anak kita nggak tahu. Kami lagi tidur-tiduran di Mesir, di masjid tidur-tiduran. Tiba-tiba datang orang Mesir. Halawa. Haram alaik ya Syekh. Apa ente jual manisan dalam masjid? Senyum dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Saya tidak jual manisan.
ini hari ini mau Nabi lahir. Oh, ya. Dagangan saya kasih makan. Begitu cara dia mengenalkan Nabi. Jadi maulid itu sederhana. Pas hari kelahiran Nabi, belikan manisan-manisan, bagikan ke anak-anak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada apa, Om? Ini hari kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumah kami waktu kami ngontrak di Mesir, dekat dengan rumah Ustadz Munib, dengan dekat rumah Ustadz Lutfi Godal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami intip dari pintu. Wah, Sohibul Bait datang, berarti kita rumah belum bayar. Gawat kita ini. Buka pintu, dia datang bawa nasi kuning dengan ayam. Fie, ada apa? Olat, ini salah kasih nih. Ada min Said, tuan rumah kami namanya Said. Said ngasih makan. Ya ada apa Said tiba-tiba ngasih makanan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Maulidur Rasul. Ternyata maulid itu bukan tabligh akbar rame-rame di masjid. Setiap rumah maulid. Undang Habib datang rumah, baca burda, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Makanya kata Imam Jalaluddin Asyuti, maulid itu isinya 5. Yang pertama, baca Quran. Yang kedua, baca sejarah Nabi. Yang ketiga, baca doa. Yang keempat, silaturahim. Yang kelima, ada makanan. Makanya nanti kabarnya habis ini ada acara sarapan pagi bersama di rumah masing-masing. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Hah? Kata Ustaz Munib, maujud. Supaya orang paham apa itu maulid. 2, baca nanti kitab Al-Hawi lil Fatawi. Pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura, kita melaksanakan puasa. Betul? 10 Muharram puasa. Kenapa kita melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram? Karena bersyukur kepada Allah. Allah sudah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Pertanyaannya, Allah menyelamatkan Nabi Musa itu sudah lama kan? 3000 tahun yang lalu. Kenapa kita di Muharram itu tetap puasa tiap tahun? Kata Imam Suyuti, itu dalil boleh mensyukuri nikmat itu berulang-ulang setiap tahun, walaupun momennya sudah lewat. Dan syukur kita di bulan Maulid adalah dengan tabligh akbar, bersedekah, bersyukur atas kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendalilan 10 Muharram itu diambil Imam Suyuti dari siapa? Dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2 Al-Hafiz, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti melaksanakan maulid dan membolehkan maulid. Al-Hafiz hafal 300.000 hadis buat maulid. Tiba-tiba ada ustadz hafal 3 hadis kalau laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati, hadisnya hilang. Mengatakan bid'ah. Saya lebih mau ikut Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Bapak mau ikut ustadz yang hafal 3 hadis, laptopnya hidup, terserah. Saya hanya menjelaskan dalilnya. Manhajuna manhajul bayan. Metode kami hanya menjelaskan dalil. Yang mau ikut alhamdulillah, yang nggak mau ikut ya terserah. Berikutnya, ketika orang melaksanakan maulid itu adalah ekspresi kecintaannya. Maka kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis dari Makkah, doktor dari Al-Azhar, profesor, mengajar di Masjidil Haram. Apa kata beliau?
Kalau ada orang bertanya, kenapa kalian buat maulid? Kenapa buat maulid? Berarti sama dia dengan nanya, kenapa kalian bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Apakah perlu ditanya, kenapa kau bahagia anakmu lahir? Kenapa kau bahagia kelahiran Nabi Muhammad? Malam Lailatul Qadar mulia, Idul Fitri mulia, baca Quran mulia, tapi semua kemuliaan itu tidak ada kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Al-Maqdisi, ahli hadis, bersyair, idza 6 bait. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab saja yang dijamin masuk neraka, ringan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, memerdekakan budaknya Suwaibah, apalagi orang yang beriman seumur hidupnya bertauhid dan senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang senang maulid, Abu Lahab itu diringankan azabnya setiap hari Senin. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut maulid. Jadi kalau ada orang Palu maulid tapi nggak sholat, itu setiap hari Senin azabnya ringan. Terima kasih teman-teman ya, sudah mendengarkan atau menyimak kajian dari Ustadz Abdul Somad. Tadi adalah beberapa pertanyaan dari jamaah ya. Banyak sekali tadi tentang hutang, tentang wanita hamil, menikah di keadaan sedang hamil ya. Terus tadi juga ada yang tentang maulid. Nah, tadi yang sudah dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa beliau itu tidak mengajak teman-teman ya untuk mengikutinya, tapi menjelaskan dasar dalilnya ataupun menjelaskan ilmunya. Jadi mohon teman-teman ya, perhatikan baik-baik ya agar tidak salah kaprah begitu loh ya. Dengan adanya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, kita semua akan tahu dan masuk logika enggak. Kalau memang masuk, mari kita ikuti. Kalau memang tidak masuk logika ya sudahlah, terserah. Tadi kata Abdul Somad itu sudahlah, terserah gitu ya. Terima kasih sudah menonton atau menyimak. Semoga apa yang kita simak menjadi ilmu yang barokah, manfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.